Nah, sebagai contoh, saya akan membuat program sederhana di mana ketika tombol di HTML diklik, maka kita akan mengubah sebuah tulisan atau teks. Untuk itu, kita sediakan dulu nih tempat untuk teksnya. Akan saya simpan di dalam elemen span. Kita akan ubah tulisan ini, berarti kita buatkan sebuah tempat khusus untuk tulisan tersebut. Kita bungkus di elemen span, sekaligus kita kasih ID. Biar apa? Biar jQuery tahu kalau elemen ini akan kita manipulasi. Katakanlah namanya ID text. Ketika teman-teman jalankan di browser, tidak ada perubahan. Intinya secara default, HTML sudah punya tulisan. Nah, bagaimana caranya kita ubah nama ini melalui jQuery? Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kalau di jQuery, di mana kita harus seleksi dulu atau pilih elemen tersebut dengan teknik jQuery. Kalau di JavaScript kan sintaknya cukup panjang ya. Kita bisa tuliskan dokumen get element by ID. Kita pilih ID-nya, namanya text. Dan ini adalah cara JavaScript untuk memilih atau seleksi selektor dari elemen HTML-nya. Kalau teman-teman melakukan konsol seperti ini, kita bisa lihat hasil datanya. Di dalam konsol kita sudah punya elemen tersebut, yaitu elemen span, tulisannya jQuery. Nah, sedangkan di dalam jQuery itu cukup sederhana untuk memilih selektor dari elemennya. Kita hanya butuh tanda dolar atau notasi dolar. Kita harus awali dengan tanda dolar, terus diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalamnya sebuah string untuk akses selektor HTML-nya. Kalau ID berarti pakai hashtag, nama ID-nya text. Artinya di sini tolong jQuery carikan saya elemen yang ID-nya text. Tentu elemennya bisa berdasarkan ID, kelas, atau tag-tag dari HTML-nya. Kalau teman-teman punya kelas, kita bisa kasih tanda titik untuk kelas seperti layaknya selektor di dalam CSS. Jadi di dalam sebuah string ini sebenarnya fleksibel. Selektornya bisa apa aja. Mau kelas, tag, atau ID boleh. Sederhananya seperti itu. Kalau mau tag, tinggal tulis saja span. Gampang ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan simpan atau kita cetak objek selektornya ke dalam konsol. Seperti yang kita lakukan tadi. Kita pilih elemennya, kita konsol. Kita refresh. Kita dapat sebuah objek yang berisi informasi. Tentu kalau teman-teman bisa menggunakan ID, boleh kita pakai hashtag, nama ID-nya text. Maka hasilnya pun sama saja. Tapi bedanya di sini dia ngasih beberapa informasi tentang objek tersebut. Nah, sebenarnya dari sini kalian sudah bisa melakukan sesuatu kepada elemen tersebut dengan hanya menyambungkan sebuah action atau event. Bentuk penulisannya seperti ini. Kita tentukan selektornya dulu, terus kita jalankan sebuah action atau sebuah fungsi yang ada di dalam jQuery. Bagian ini saya berikan komentar biar perintah tersebut tidak dieksekusi. Pokoknya penulisannya, tentukan selektornya, lalu jalankan sebuah action. Action di sini fungsi. Fungsi yang sudah disederhanakan sama jQuery. Jadi sekali lagi, selektor ini adalah elemen-elemen HTML sesuai dengan struktur HTML yang teman-teman buat. Tentu selektor di sini bisa lebih kompleks, tidak hanya ID. Tentu untuk lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pokoknya jQuery ini sangat luar biasa. Kita bisa tentukan selektornya mau apa. Terus kalau sudah ditentukan, kita jalankan sebuah action. Nah, action di sini sesuatu yang bisa kita lakukan, baik itu menyembunyikan, menampilkan, mengubah warna sebuah tulisan, atau menambahkan elemen. Jadi banyak ya nanti fungsi-fungsinya. Jadi action ini terkait manipulasi. Malah sebenarnya di dalam jQuery kita bisa melakukan lebih dari 2 action. Jadi lakukan sebuah action, terus dilanjutkan dengan action lain, atau dikenal dengan istilah chaining method. Nanti kita akan bahas, pokoknya seru si jQuery ini. Ikuti terus kelasnya